awalnya enteng, cuma ada kebocoran tapi tiba-tiba berat. Nah, kita memprediksi ke seal ini ya, seal yang di bagian sini guys. Nah, di sini nih ya. Oke, ini cara kerjanya ya, cara kerjanya. Di sini ada seal lagi tuh di dalam ya. Kalau misalkan seal ini putus, ini kan posisinya kayak gini nih, pressure tekanan ke sini untuk ke hidrolik dia nggak ada ya. Pada umumnya untuk Avanza, kemudian kapsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Oke, ini video lanjutan yang Toyota Altis kemarin ya. Ini mungkin part 3 ya. Nah, kemarin ceritanya untuk power steeringnya udah normal, bagus, enteng. Tapi kita nemuin masalah lagi, trouble lagi di selang pressure hose-nya ya. Selang yang dari tandon, yang dari pompa steering menuju ke hidrolik atau ke pinion. Nah, di sini bocor ya. Nah, bocor di sini ya. Nah, terus kita ganti baru, enak normal, tapi tiba-tiba dia berat. Padahal kebocoran nggak ada ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita tunjukkan sistematisnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, mekanismenya seperti apa ya untuk pompa steeringnya nih ya. Udah kita lepas, dan seharusnya kalau mobil-mobil tua kayak gini, kalau ganti seal kebocoran power steering itu seharusnya ya semuanya, baik yang di pompa, yang di pinion, kemudian yang di hidroliknya, itu semuanya diganti ya atau diperbaharui. Tapi karena kemarin si ownernya yang belanja ya, kebetulan belanja di toko online, dia cuma beli seal yang di bagian hidrolik karena tidak satu paket, beda ya. Pompa ya pompa, pinion ya pinion, seperti itu ya, jadi kurang lengkap. Nah, ini kebetulan ada teman kita yang bertanya, Bang, kenapa setelah kita melakukan pembongkaran penggantian seal power steering, ini berbicara power steering yang hidrolik ya, bukan yang IPS atau elektrikal ya. Nah, itu biasanya terjadi di bagian pompa. Kalau di bagian pinion, dia biasanya nyentak ya. Kalau kita belok ke kiri, tiba-tiba nyentak, kemudian kadang-kadang berat sebelah, ke kiri ringan ya. Jadi maksudnya kalau di bagian pinionnya, dia kadang-kadang nyentak, gejalanya kemudian berat sebelah ya, kalau nggak ke kiri ya ke kanan. Sekarang kita bongkar untuk pompanya aja dulu, kita lihat pompanya seperti apa, kemudian apa saja yang harus kita lihat. Bentar, tambah oli lagi ya, kita tambah oli lagi guys. Pelan-pelan saja guys kalau kerja ya, seperti ini. Kita tes dulu cara kerjanya. Ini yang ngisep nih, yang dari tandon ya, ini untuk ke pinion atau ke hidroliknya ya. Coba puas kena muka guys. Terus ada ya, kalau ngisap ada ke bagian sini kecil ya, bagian sini kecil, berarti ini ada seal yang nyebrang atau bocor di dalam ya. Oke, kita bongkar aja dulu guys. Sealnya pecah tuh kan. Nah, cara tesnya kayak tadi guys ya, tuh. Jadi sealnya udah keras guys. Nah, ini gimana caranya ya, harus cari sealnya ya. Nanti kita cari dulu sealnya, kita cari yang cocok, baru kita ganti. Kita coba lagi guys ya. Warning, peringatan kalau buka cartridge atau pompa steering, ini titik ini perhatikan ya, titik ini satu, yang ini satu nih ya, yang di sini ya, ini jangan sampai acak-acakan kalau bisa ya. Oke, sekarang kita lepas ya. Oke kawan, kita menjumpai trouble lagi nih, habis ya, habis guys. Tuh, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadinya bocor didiamkan, sering kering di pompa steeringnya, habis ya, tuh ngegulung ya. Oke, coba kita lihat dari sininya guys.
pelan-pelan saja guys. Ntar, nah cartridge-nya ya tuh bagian bawah nih tuh habis ya. Nanti coba kita amplas aja dulu guys ya. Kita amplas, kita perbaiki, kemudian kita cari seal persamaannya. Oke, kita sudah berupaya semaksimal mungkin kerja kita ya. Kita amplas ini udah nggak sanggup ya, karena ini udah hampir 1 mili guys. Tapi ya kenapa tidak kita coba dulu, kasihan ya, karena ini tiba-tiba berat ya. Awalnya enteng, cuma ada kebocoran, tapi tiba-tiba berat. Nah kita memprediksi ke seal ini ya, seal yang di bagian sini guys. Nah di sini nih ya. Oke, ini cara kerjanya ya, cara kerjanya. Di sini ada seal lagi tuh di dalam ya. Kalau misalkan seal ini putus, ini kan posisinya kayak gini nih ya kan. Nah kayak gini ya. Oke, kita masukin aja ya. Kita anggap sealnya terpasang ya. Susah banget sih. Nah kita anggap sealnya terpasang. Oke, nanti kalau misalkan seal ini bocor, ini kan di pinggir ya, dia nyebrang ke sini guys ya, nyebrang ke sini, sehingga nanti pressure tekanan ke sini untuk ke hidrolik dia nggak ada ya. Pada umumnya untuk Avanza, kemudian kapsul, pada umumnya ininya bisa dibuka guys, sealnya ada di dalam ya. Kalau ini beda ya. Nah kalau misalkan seal ini pecah, bocor, nyebrang, kemudian dia kembali lagi ke pengisapan ke sini nih ya. Udah bisa dipahami. Nah ini kan ngisap nih, ini ngisap, ini berputar ya, berputar, kemudian diolah di sini, masuk ke dalam, nyebrang ke sini nih ya, ke sini, terus dia nembak ke bagian hidrolik atau pressure. Nah ini udah acak-acakan. Ingat yang tumpul di luar ya, nih yang tumpul di luar kayak gini nih. Oke, nah nanti dipasang lagi semuanya, pasang kayak gini, terus diamplas dikit ya. Oke, jadi kesimpulannya ini karetnya ya, atau sealnya yang pecah. Udah keras kayak gini guys. Oke, oke, kita udah nemu sealnya ya, seperti ini. Nanti kita pasang ke sini guys nih ya. Kalau yang dalam masih bagus sih, yang ini nih tuh ya. Oke, kita pasang pelan-pelan ya, menggunakan pelumas seperti ini nih. Oke, ini seal punya Avanza ya. Kita pakai aja guys, kita coba ya berhasil nggak ya. Pas ya. Oke, sip. Nanti kita lanjut setelah kita pasang, kemudian kita test drive menggunakan impact. Oke, next. Sekarang kita coba guys ya. Udah kita isi guys nih guys. Tuh udah kita isi ya. Nah udah kita isi, coba kita coba pressure-nya guys ya, menggunakan impact ya. Berisik ayam guys ya. Oke, kita tutup bagian pressure. Yuk putar lagi. Wih mantap ya, coba ya, terus wih mantap ya sekarang ya, lagi. Oke sip, kita pasang guys ya, kita pasang ke unitnya, nanti seperti apa hasilnya guys. Oke, sudah kita pasang guys ya. Sekarang kita coba guys, kita hidupkan ya, seperti apa hasilnya ya. Bentar, susah banget nih. Oke, oke, mantap ya. Tuh ya, ringan lagi ya, alhamdulillah. Oke, tinggal dibuang ya, nanti tinggal dipentok-petokin aja ke sini guys ya, kayak gini nih. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi positif dari pompanya seharusnya sih diganti ya, karena udah ada baredan di bagian rumah cartridge-nya seperti itu. Oke, jadi untuk video Toyota Altis mungkin part ini part terakhir ya. Nah ini untuk O2 sensornya putus, nanti kita coba
O2 sensor lagi, bukan O2 sensor, apa namanya, speed sensor ABS ya, sebelah kanan putus. Makanya hati-hati kalau bongkar bearing atau bongkar kaki-kaki ya, seperti ini nih, putus. Nanti kalau misalkan disambung masih bisa padam ABS-nya ya, alhamdulillah ya, karena untuk sensor ABS itu lumayan harganya guys ya. Jadi untuk video Altis mungkin ini part yang terakhir ya. Alhamdulillah untuk mesin oke, meskipun mangkrak bertahun-tahun ya, normal ya, oke, idle stabil ya. Kita matikan, kita start lagi. Oke guys, jadi seperti itu guys ya. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tetap semangat.